Di awal film, diperlihatkan sebuah keluarga yang biasa-biasa saja, di mana sepertinya seorang pemuda sedang memberikan obat dan makanan kepada sang ibu. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Ma? What are you doing? I'm sorry! 3 tahun kemudian, pemuda yang kita lihat di awal tadi bernama Rick. Rick tampaknya sedang bergegas untuk pergi ke suatu tempat dengan berjalan kaki. Ternyata tempat yang dituju oleh Rick adalah sebuah rumah yang sangat mewah, di mana di sana sedang ada proyek konstruksi bangunan. Rick menghampiri mandor, lalu meminta maaf karena sudah absen kerja dalam beberapa hari. Tapi si mandor berkata jika ia sudah mendapatkan pekerja baru untuk menggantikan Rick. Rick yang masa depannya suram tentu saja hanya bergantung kepada pekerjaan ini. Ia memohon kepada si mandor agar tetap dipekerjakan dan berjanji akan merubah sifatnya. Namun tampaknya sang mandor tidak mengiyakan itu, sampai datang seorang pekerja lain bernama Jeremy yang memberitahu si mandor jika dia membutuhkan bantuan Rick. Di saat bekerja, Rick yang kurang hati-hati terkena ujung gerobak yang ia bawa. Ia lalu meminta tolong kepada kepala pelayan yang bernama Anton untuk memberikannya kotak peti gagah. Awalnya Anton tidak ingin membantu, tapi Rick meyakinkan Anton karena dia benar-benar membutuhkannya. Anton pun membawa Rick masuk ke dalam kediaman mewah itu agar Rick bisa mengobati dirinya sendiri. Tapi saat sudah selesai, Anton yang sepertinya ada pekerjaan lain meninggalkan Rick sendirian. Rick yang hendak keluar sendiri dari rumah itu tiba-tiba saja terpikir untuk masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia melihat tumpukan uang dan 1 keping emas. Rick yang memang sedang menganggur dan tidak punya uang, tanpa pikir panjang mengambil uang dan emas itu. Hello. I'm Rick. What are you doing in here? Quiet. Sorry. Please just dock my pay or something. I will make sure no one ever hires. Stop. Namun tampaknya sang miliarder bernama Drayton ini tidak mempermasalahkannya. Ia justru memberikan uang yang diambil oleh Rick tersebut sebagai gaji awalnya. Ternyata Rick ini menumpang tinggal di apartemen Jeremy, dan Jeremy lah yang memberikan pekerjaan kepada Rick. Bisa dibilang kedua orang ini adalah sahabat dekat. Jeff, what's up? My life is the shit, so I am not worried about that. You renting this place? Yeah. You know what? Put on for this month or no? Esok siangnya, saat bekerja di kediaman Drayton, Anton menghampiri Rick dan mengatakan jika Drayton ingin berbicara dengannya. Saat bertemu di meja makan dengan Drayton, Drayton mengatakan bahwa tampaknya umurnya sudah tidak lama lagi. Drayton tidak memiliki ahli waris sama sekali. Drayton menawarkan apakah Rick mau mewarisi seluruh kekayaan miliknya. Rick yang memang hidup miskin tentu saja menganggap itu omong kosong, tapi Drayton menjelaskan bahwa itu nyata adanya. Namun ada persyaratan yang harus Rick penuhi. Saat Drayton meninggal nanti, Rick harus memakan hidangan yang disediakan di samping tubuh Drayton. Meal off my dead body, I'll give you everything. My money, my investments, so you'll have everything. Crazy rich guys just trying to get one last jack. Rick yang tidak punya pilihan lain dan mengira mungkin saja Drayton hanya ingin menghinanya, akhirnya mengiyakan tawaran itu. Malam harinya di sebuah pesta, Rick kembali bertemu dengan gebetan lamanya yang bernama Tanya. Di saat itu, Tanya menanyakan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Rick. Rick yang malu menyebutkan kalau ia sekarang hanyalah pengangguran tanpa masa depan, menjawab dengan sedikit gagap. Lalu datang Jeremy mengatakan jika Rick sekarang bekerja serabutan dengannya. Tampaknya Jeremy dan Tanya ini memiliki hubungan khusus, karena Jeremy terlihat kurang suka saat Rick berdekatan dengan Tanya. His job in Glencoe. You tell about that? I mean, it's No, he's actually broke as fuck. Come on, I got all type of stuff. Rick dan Tanya berbincang sejenak di teras depan, tapi Rick mendengar ada keributan di dalam rumah tempat pesta tadi. Rick masuk ke dalam rumah. Ternyata terjadi perselisihan antara Jeremy dengan seorang pria lain. Rick yang maksudnya hanya ingin menenangkan suasana, malah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Jeremy. Jeremy mengejek Rick dengan mengatakan bahwa Rick adalah pria tidak berguna, yang hanya menumpang tinggal di apartemen miliknya. Hey!
Are you what? I don't do enough for you? Get the fuck out of here, dude. Are you serious? You Besoknya, setelah mendapatkan perlakuan kasar dari Jeremy, Rick mulai menghubungi beberapa orang untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Mungkin Rick sudah merasa kehadirannya di apartemen Jeremy hanya menimbulkan masalah. Tidak lama, seorang pria mengetok pintu apartemen Jeremy. Pria itu memberikan surat undangan kepada Rick dan memintanya untuk ikut bersamanya. Rick hanya mengatakan kepada Jeremy bahwa sepertinya ia mendapatkan pekerjaan yang bagus, lalu pergi. Sir? Sesampainya di kediaman Drayton, Rick disuguhi sebuah perjanjian, di mana ia tidak boleh memberitahu siapapun atas ritual ataupun kontrak ini. Jika Rick melanggarnya, maka semua kekayaan yang ia warisi akan hilang, dan Rick akan menjadi gelandangan kembali. Rick yang setuju saja langsung menandatanganinya. Kemudian Rick dibawa ke tempat Drayton yang sudah meninggal. Di sanalah Rick harus menghabiskan hidangan yang diberikan tanpa ada remah yang tersisa. I don't know if I can do this. Can't be amended. Contract himself in your name before he died. I must reiterate that if you do not eat the meal, you wanted to buy an island after this. Tapi tidak sampai di situ saja. Setelah makanan itu habis, Rick juga harus melafalkan sebuah mantra kontrak lainnya. Lalu, You must recite it for the contract to be. For your peace, the sins you carry, and I upon my own. besok harinya, Rick tidak menyangka jika ia terbangun di kamar mewah dengan setelan pakaian yang sudah disiapkan, serta kepingan emas dengan inisial namanya. Tentu saja Rick tertarik untuk menjelajahi seisi rumah itu. Ia mengambil sebotol minuman mahal, tapi tiba-tiba saja ada seorang pelayan yang menatap Rick dengan aneh. Lalu kemudian dia kabur ketakutan. Apologies. Anton meminta maaf atas kejadian itu dan berjanji hal tersebut tidak akan terulang lagi. Kemudian Anton memberikan sebuah black card unlimited kepada Rick yang tentu saja bebas digunakan. Rick yang ingin menyapa Jeremy mengatakan jika ia ingin mengambil beberapa barang miliknya di apartemen. Ia ingin menyetir sendirian, tapi Anton melarangnya dan meminta Rick untuk pergi dengan sopir pribadi saja. You'll learn quickly that the rich don't drive themselves. Oh, I'm sure we could have it couriered over to you without issue. Sesampainya di apartemen milik Jeremy, Rick hanya berkata mungkin saja ia akan tinggal di tempat ia bekerja untuk beberapa waktu, lalu mengemasi barang-barangnya. Di luar, Rick kembali bertemu dengan Tanya. Rick berbasa-basi ingin mengajak Tanya untuk minum, tapi Tanya menolaknya dikarenakan ia ada urusan dengan Jeremy. What is this? To be in the Rick that you used to know. I can't. Jeremy's waiting on me. Di rumahnya, saat Rick sedang akan meminum segelas minuman, tanpa diduga-duga ia mengalami mimisan hebat. Tidak lama setelah itu, sesosok makhluk menyerupai wanita mulai mendekati Rick. Setelah terbangun dan mendapati tubuhnya basah, seperti baru saja masuk ke dalam kolam, Rick langsung mencari Anton. Ia bertanya apa sebenarnya arti dari teks yang ia baca saat setelah selesai memakan hidangan Drayton tempo hari. Anton pun memberikan teks kemarin yang ia baca, yang intinya, semua dosa dan jiwa kotor milik Drayton di masa lalu akan diemban oleh Rick mulai sekarang. Anton menjelaskan, jika ingin mewarisi kekayaan luar biasa ini dalam waktu singkat, tentu saja harus memiliki risiko yang sebanding. Rick yang baru sadar, ternyata ia sekarang sudah dikutuk oleh dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Drayton semasa hidupnya. Mulai panik dan ingin segera pergi ke suatu tempat. Meskipun dilarang oleh Anton, tetap saja Rick bersikeras untuk pergi sendirian tanpa sopir. The deceased corpse. Typically someone in need. In doing this, they would take on the sins of that person. Is that what I did? Sin eater?
That is the ritual Drayton inherited this. All of this. I gotta fix this. You don't understand. I need you to take me somewhere. But we must remain level-headed. Ternyata tempat yang dituju Rick adalah sebuah gereja. Di sana ia bertemu dengan seorang pendeta dengan maksud untuk melakukan penebusan dosa. Dengan berpikir begitu, ia berharap bisa terbebas dari kutukan dosa milik Drayton. Tapi saat si pendeta bertanya dosa apa yang ingin Rick akui, Rick bingung menjawabnya. Karena seperti yang sudah dijelaskan Anton, semua dosa masa lalu Drayton sudah menjadi milik Rick sekarang. Bahkan Rick pun tidak tahu dosa apa saja yang telah dilakukan Drayton. Pendeta kembali menjelaskan bagaimana ia bisa melakukan ritual penebusan dosa jika si pendosa sendiri tidak tahu dosa apa yang ia lakukan. You can't buy your way out. Give you for something is about asking to be forgiven into what you did in the first place. Sekembalinya dari gereja, Rick mencari Anton untuk menanyakan perihal dosa yang telah dilakukan Drayton. Namun, Rick tidak bertemu dengan Anton, dan semua pelayan di sana tampak menghindari Rick. Rick sempat bertanya perihal seorang wanita berambut merah yang ia lihat. Tidak lama kemudian, Anton datang dan menanyakan apa yang diinginkan oleh Rick. Rick menegaskan ingin tahu siapa wanita yang setiap hari menerornya itu. Anton pun memberikan sebuah berkas kasus dan rekaman lama saat Drayton masih hidup. Di sana, Drayton tertuduh melakukan perbuatan tragis kepada istrinya sendiri. Di saat melihat foto dan dokumen kasus lama itu, Rick sadar jika wanita yang menerornya adalah mendiang istri Drayton, yang kemungkinan besar menjadi korban dari Drayton sendiri. You think I could do that? You said you were angry. No. George, you know, you wrapped your hands around her neck and you squeezed until you sick fuck! No, I didn't do it! Setelah tahu dosa yang dilakukan oleh Drayton, Rick pun pergi kembali menemui sang pendeta dan mengakui dosa itu atas nama dirinya. Alangkah kagetnya si pendeta, karena tiba-tiba ada orang yang mengakui dosa telah menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Tapi Rick meminta pendeta segera melakukan ritual doa itu, karena Hurry. Please, Father. Through the death and resurrection of the Holy Spirit, forgiveness of sin and peace, and of the Son. Sin no more. Thank you. Seriously. setelah pengakuan dosa itu, kehidupan Rick mulai berangsur membaik. Ia sudah bisa tertidur dengan lelap untuk sementara waktu. Lalu suatu hari, Tanya menghubungi Rick meminta bantuan karena sepertinya Jeremy memiliki masalah besar yang membuat Jeremy akhir-akhir ini terlihat sangat ketakutan. Rick mengatakan jika ia akan mencoba membantu sebisanya. Namun suatu waktu, hal mengerikan terjadi. For me. I apologize. Setelah kembali mendapatkan teror lain, Rick kembali mendatangi Anton untuk meminta penjelasan. Anton menjawab bahwa sebenarnya ritual yang dilakukan Rick untuk mewarisi kekayaan ini bernama ritual pemakan dosa, di mana dosa-dosa terdahulu yang dilakukan pendosa akan dimakan oleh pewarisnya untuk menanggung semua beban itu. Ternyata, Drayton juga hanyalah seorang pemakan dosa yang mewarisi dosa masa lalu dari pendosa lainnya, dan begitulah seterusnya. Hal ini menyebabkan semua dosa yang sudah turun-temurun sejak zaman dahulu diwariskan kepada Rick. Untuk membantu, Anton memberikan sebuah obat penenang agar Rick bisa tidur. Rick kembali ke gereja malam itu, namun karena sudah larut, ia ditolak oleh si pendeta. Sesampainya di rumah, Rick kembali mendapatkan teror menyeramkan dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengancamnya. Rick memutuskan untuk meminum obat yang diberikan Anton agar ia bisa tidur malam ini. Namun, hal fatal terjadi.
Sepertinya Rick berhasil ditarik kembali dari ambang kematian oleh seorang dokter yang memang bekerja untuk keluarga tersebut. Di saat sudah siuman, Rick bertanya kepada Anton tentang rencana agar terlepas dari kutukan ini. Anton berkata kutukan hanya bisa diwarisi saat si pemakan dosa meninggal dunia. Rick memiliki sebuah rencana karena dia merasa beruntung bisa selamat dari kematian berkat si dokter. Anton bertanya, apakah ada seseorang yang dirasa bisa mewarisi dosa sekaligus kekayaan ini? Rick berpikir bahwa Jeremy adalah orang yang cocok karena Jeremy merupakan mantan militer yang kuat. Setelah itu, Jeremy menelpon Rick untuk meminta bantuan dana. Ternyata Jeremy terlilit hutang yang sangat besar, dan si penagih hutang tidak akan segan-segan untuk menyakiti Jeremy. Jeremy berjanji akan membayar uang yang dipinjam kepada Rick minggu depan. Rick menyetujui hal itu dan segera pergi ke apartemen milik Jeremy. Singkat cerita, sampailah Rick di apartemen milik Jeremy yang berantakan. Ia masuk ke dalam kamar Jeremy dan menemukan ruangan itu sudah kacau. Rick mengamankan sebuah senjata milik Jeremy, dan saat Rick beranjak keluar, tiba-tiba saja terjadi sebuah insiden yang menyebabkan Tanya kehilangan nyawa, karena Rick tidak sengaja melepaskan tembakan saat melihat sosok gaib. Melihat kejadian naas itu, si sopir yang menunggu di luar sedari tadi langsung membawa Rick keluar dari apartemen Jeremy. Sesampainya di rumah, Anton berkata jika ia akan membereskan kekacauan yang terjadi tersebut. Singkat cerita, datanglah Jeremy ke kediaman Rick. Sama seperti Drayton sebelumnya, Rick menawarkan warisan kekayaan tak terbatas kepada Jeremy dengan sebuah syarat. Namun berbeda dengan Drayton, Rick lebih jujur kepada Jeremy bahwa ia juga harus menanggung semua dosa dari pewaris sebelumnya. Jeremy yang memang sedang butuh uang akhirnya menyetujuinya. Ritual pun dilakukan dengan skema Rick sengaja dibuat memasuki keadaan kritis. Nanti si dokter akan menolongnya kembali dari kematian. Namun di saat Rick mati sementara itulah, Jeremy harus melakukan ritual memakan hidangan di samping Rick. Jesus Christ. I'm sorry. Ritual itu berhasil. Rick telah kembali dari kematian sementara. Di sana sudah ada Anton yang menunggunya dan berkata jika ritualnya telah sukses dilakukan. Jeremy telah mulai menikmati hidup barunya yang kaya raya, dan Anton berharap Rick juga bisa menikmati hidup tenangnya sekarang. 6 bulan kemudian, Rick kembali bekerja sebagai kuli bangunan dan menjalani kehidupan dengan normal. Namun, ada satu hal yang selalu menemaninya, yaitu rasa bersalah atas dosa yang menyebabkan Tanya pindah alam karena kesalahannya saat melihat sosok gaib di apartemen Jeremy tempo hari. Nah, itulah akhir dari film berjudul Curse of the Sin Eater yang rilis pada tahun 2024. Kalau kita lihat dari kacamata kritis, film ini sebenarnya memberikan sindiran yang cukup pedas tentang keserakahan. Reed yang awalnya kita lihat sebagai orang yang sangat madesu atau masa depannya suram, terjebak dalam sebuah lingkaran setan hanya karena tergiur dengan kekayaan instan. Drayton, sang miliarder, sebenarnya bukan sedang memberikan hadiah, tapi sedang mencari tempat sampah untuk semua dosa-dosanya. Ini adalah metafora yang menarik tentang bagaimana uang seringkali datang dengan beban moral yang sangat berat.
Rick memang berhasil lepas dari kutukan tersebut dengan memberikannya kepada Jeremy. Tapi ironisnya, dia tetap tidak bisa hidup tenang. Dia kembali menjadi kuli bangunan, dan kali ini dia harus membawa rasa bersalah karena telah menyebabkan Tanya pindah alam. Nilai yang bisa kita petik dari film ini adalah tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis di dunia ini, terutama jika itu berkaitan dengan kekayaan yang luar biasa secara instan. Setiap pilihan besar dalam hidup selalu memiliki konsekuensi yang setara. Terkadang hidup sederhana dengan tangan yang bersih jauh lebih berharga daripada hidup mewah namun dihantui oleh rasa bersalah dan dosa yang tak berujung. Jangan sampai rasa haus kita akan harta membuat kita kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan film seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terus juga di kolom komentar, menurut kalian apakah Rick sudah melakukan hal yang benar dengan memberikan warisan itu kepada Jeremy? Atau justru Rick adalah penjahat yang sebenarnya di sini? Mari kita diskusi di bawah. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adios, bye.